wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin shofibis syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'ina ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al ma'ana wa la fina syaqiyan aw mahruman. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Asun safiyati wa man ra'aha man wa nuru syubabi wajhi wa man ra'ani hibuni wa khatamu sulaiman fi lisani wa man takallamtu ilaihi qadu hajati. Allahumma inni akumtu nafsi tahta hadal mizabil Muhammadi hakirun dalilan mutniban mustasmi'an fayasir lana an watajaliyatikal ilahiyati wa asrori malaikatikal kursiyati wa himami awliyaikal rabbaniyat wa fuyudati habibikal muhammadiyah. Walau annahum bidzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirlahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahiman. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad wa qur rabbi anzilni munzalan barakan wa anta khairul munzilin. Amma ba'du, al-mukarramun, para ulama al-asatid wal asatidah, tokoh agama, tokoh masyarakat, jemaah pengajian rutin mingguan yang saya hormati, dan semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin yang dengan ridho, inayah, qudrat dan iradatnya kita semua pada malam ini berkumpul silaturahmi dalam rangka melaksanaan kewajiban kita adalah kewajiban thalabul ilmi. Tentunya harapan dan doa mudah-mudahan dengan pengajian ini menjadi dorongan dan sebab untuk turunnya rahmah, maghfirah, ampunan dari segala dosa dan kesalahan, dan semoga kita semua dapat ilmu yang manfaat, ditambah ilmu manfaat untuk meningkatkan keimanan, keyakinan, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua dipanjangkan umur dengan sehat, ditambah-tambah tingkatan ibadat, ditambah-tambah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga dihasilkan segala tujuan, diberi rahmat Allah setiap saat,
dibarokahkan hidup dan kehidupan, juga anak-anak kita mudah-mudahan jadi anak-anak yang solih dan solihah. Rahmat dan salam kita sanjungkan ke hadirat paduka alam habibana wa nabiyana maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ahli dan pemilihnya, juga sahabat, tabi'in, dan semua para pengikutnya. Tidak lupa tentunya kita semua sebagai hamba Allah yang menjadi umat beliau. Mudah-mudahan kita di dunia dapat tamasuk, megang teguh akan segala ajarannya, dapat melaksanakan segala titahnya, menjauhi segala yang dicegahnya. Di akhirat nanti mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah sebagai umat yang mutaba'ah pada beliau, juga diberikan syafaatul uzma, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan panjang umur untuk menambah kebaikan dan mengurangi segala kesalahan. Tentunya setelah kita beribadah sebulan di bulan puasa, di bulan Syawal dan seterusnya, tentu kita menunggu menunggu dan merasakan apakah hasil tempaan ibadat kita di bulan puasa ada reaksi positif atau tidak. Jika sekiranya puasa kita diterima, dimakbul dan dimajur, maka tentu di bulan Syawal ini ada perubahan-perubahan yang signifikan. Apakah itu dalam syariat, menambah kegiatan rakaat daripada sholat-sholat sunnah kita, apakah menambah lebih kental lagi zikrullah, apakah lebih solid lagi dengan bacaan sholawat. Kalau sekiranya tidak ada reaksi, itu dikhawatirkan puasa kita sebulan ditambah dengan ibadah-ibadah lain, khawatir kalau puasa kita kurang begitu direspon, kurang begitu bagus. Karena Rasulullah telah mengatakan, jika saja puasa kita sebulan dilaksanakan dengan ditambah ibadat-ibadat lain, insya Allah di bulan yang akan datang akan ditingkatkan amal-amalan, ditingkatkan ibadat dohir dan ibadah batin. Dengan demikian mudah-mudahan puasa kita di bulan lalu menjadi puasa yang mendorong dan memicu akan ibadat-ibadat kita, baik ibadat dohir dan ibadat batin. Bapak-bapak yang saya hormati, kegiatan di bulan puasa ada yang hanya dapat dilaksanakan di bulan puasa saja, tapi ada juga kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan di bulan puasa dan di bulan lainnya. Yang hanya bisa dilaksanakan di dalam bulan puasa seperti sholat tarawih. Apabila di bulan puasa kita tertinggal satu malam saja tarawih, maka tidak bisa dikodok di bulan lain, tidak bisa diganti dengan ibadat lain. Udah, kalau udah kita lewatkan, tidak tarawih satu malam, mudah-mudahan panjang umur, nanti bisa ketemu lagi di bulan puasa yang akan datang.
Bapak-bapak yang saya hormati, ada juga kegiatan ibadat yang Rasulullah sangat pentingkan di usrul awakhir, 10 hari terakhir. Rasulullah menggiring keluarganya untuk melaksanakan ibadat i'tikaf di masjid 10 hari terakhir. Selain daripada meningkatkan sholat sunnah dan i'tikaf, maka di 10 hari yang akhir itu dijadikan pemburuan Lailatul Qadar. Mengenai i'tikaf, para ulama ahli fuqaha mengatur yang masyhur i'tikaf itu harus dilaksanakan di masjid jami, sehingga ada yang mengatakan jika saja i'tikaf di luar masjid jami itu kurang maksimal. Jadi sebaiknya di masjid jami. Maka tidak heran kalau kita lihat di kota-kota, jangan di kota-kota besar seperti di kota Kerawang saja, 10 hari terakhir siang malam masjid selalu diramaikan dengan orang-orang i'tikaf. Ada yang baca Quran, ada yang zikrullah, zikir tahlil, tahmid, tasbih, ada yang baca sholawat, ada yang tiduran saja di masjid. Jadi 10 hari terakhir memang sangat dipentingkan untuk mendekatkan diri pada Allah, untuk merapatkan pikiran pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang saya hormati, i'tikaf secara syar'i seperti tadi sebaiknya dilaksanakan di masjid jami. Tapi ada juga yang mengatakan i'tikaf itu di musola, baik masjid jami ataupun bukan masjid jami. Malah kalau saja di rumah kita ada satu ruang, satu kamar yang dikhususkan untuk ibadat, untuk sholat, tidak diperbolehkan atau tidak dipergunakan untuk yang lain. Kalau di rumah-rumah yang gede biasanya ada satu ruang yang dikasih nama di atas pintunya musola di rumahnya, khusus untuk sholat. Anak-anak tidak bisa masuk ke sana. Itu pun menurut ulama lain boleh dilakukan i'tikaf di sana, asal di satu tempat yang khusus untuk sholat, tidak untuk yang lain-lainnya, tidak untuk kegiatan-kegiatan duniawi, tapi khusus untuk sholat. Boleh di sana, di tempat yang khusus untuk sholat. Secara hakiki i'tikaf itu bukan hanya duduk di masjid saja, bukan hanya berdiam diri di masjid saja, tapi i'tikaf dari kata wukuf, menghadirkan wukuf, menempatkan jiwa kita di hadapan Allah. Itu i'tikaf namanya. Jadi wukuf, berdiam diri, kalbu kita selalu hadir di hadapan Allah, selalu hadir di hadrat unsi fi basatil unsi. Itu i'tikaf. Walaupun jismaninya ada di masjid, tapi pikirannya ada di pasar, itu bukan i'tikaf, hanya i'tikaf syar'i saja. Dengan demikian, kalau kita sedang menghadap Allah secara hakiki, di mana saja, di rumah, di jalan, di tempat kita bekerja, hati kita menghadap Allah, hadir di hadirat Allah, itu termasuk hakikat daripada i'tikaf. Hanya tidak dikatakan i'tikaf syar'i. Sebaiknya i'tikaf di masjid, hatinya hadir pada hadrat unsi fi basatil unsi, hadir pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu i'tikaf yang hakiki. Ada lagi yang masih bisa dikerjakan di luar puasa, yang sangat diburu adalah Lailatul Qadar. Dulu pernah diceritakan, mungkin masih ingat, mungkin juga lupa. Lailatul Qadar itu sangat diburu. Hampir seluruh mukminin berharap kalau di bulan puasa mendapatkan derajat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar harfiahnya lil, malam. Qadar itu kepastian turunnya rahmat Allah. Kan rahmat Allah bisa datang di siang hari. Kenapa lil? Lil itu biasanya orang mendapatkan anugerah, ihsan Allah, fadl Allah, jud dan kirumnya Allah biasanya di waktu malam. Sehingga Rasulullah mengatakan bahwa saat ijabah itu ada di nisful lail, setengah malam dari jam 12 ke sana, atau sulsal lail, 2/3 malam. Di sana terjadi saat ijabah. Maka dikatakan lil bukan arti hanya malam saja, tapi waktu yang dimaksud waktu turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melihat apa itu Lailatul Qadar, maka melihat dulu fadilah daripada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin. Ketika seseorang mendapatkan derajat Lailatul Qadar, maka diberikan upah, diberi fadilah, diberi fadl Allah sama dengan ibadat 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Apa itu Lailatul Qadar? Dan kenapa diceritakan dulu fadilahnya? Allah sering dalam ayat-ayatnya sering bukan mengikuti tapi mengomentari sifat dan sikap manusia. Biasanya orang-orang bekerja, sebelum bekerja menanyakan dulu upahnya. Jadi kita bekerja di satu PT, satu perusahaan, berapa upahnya, berapa bulanannya. Buat apa? Untuk membakar semangat kerja. Lailatul Qadar pun begitu. Lailatul Qadar diceritakan dulu fadilahnya. Ketika seseorang beribadat tepat dengan derajat Lailatul Qadar, maka ibadatnya dikasih fadilah, dikasih pahala lebih daripada 83 tahun. Baru kita melihat apa itu Lailatul Qadar. Dalam kitab-kitab yang sering diceritakan fadilah daripada Lailatul Qadar atau suasana saat Lailatul Qadar terjadi. Para ulama mengatakan bahwa ketika Lailatul Qadar terjadi, suasana hening, suasana tenang, adem, cerah. Kita sekali-kali membayangkan apabila Lailatul Qadar terjadi di malam 27, kemudian angin kencang, juga hujan deras, yang dinamakan cerah itu apa? Dengan demikian, cerah yang dimaksud dengan Alkitab itu bukan cerah yang sifatnya duniawi atau sifatnya fisik, tapi cerah itu cerah batin, cerah maknawi. Maka kita perlu melihat apa itu Lailatul Qadar. Jelas di sana lanjutan ayatnya, Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikat.
turunnya malaikat, hadirnya malaikat, itu Lailatul Qadar. Ketika kita bermunajat di bulan puasa atau di luar puasa juga, lalu datanglah seseorang malaikat menghampiri, itu namanya Lailatul Qadar. Kita lagi wirid, kita lagi baca Quran, kita lagi tahlil, tahmid dan lain sebagainya, datanglah seseorang malaikat, itu Lailatul Qadar. Bisakah terjadi seperti itu? Bukan bisa lagi, memang sering terjadi dengan Rasulullah SAW, dengan nabi-nabi yang lain. Seperti Nabi Daud. Nabi Daud dengan malaikat, khususnya dengan malaikat Jibril, itu sering komunikasi. Sering Nabi Daud ngobrol bersama dengan malaikat Jibril. Terakhir Nabi Daud pertemuan dengan malaikat Jibril, pesan pada malaikat Jibril, ya Jibril, nanti ketika aku akan dicabut arwah, kasih tahu dulu. Ya jelas, temen gitu. Nah, nanti saya kasih tahu, kata malaikat Jibril. Lama tidak ketemu, tiba-tiba datanglah Jibril. Jibril kemana? Gak datang-datang. Ingat dengan pesan kami dulu. Ya jelas ingat. Kira-kira kapan aku meninggal dunia? Tidak berapa waktu lagi, hanya beberapa saat lagi, hanya beberapa menit lagi, Anda akan dicabut arwah. Oh, kamu jadi salah. Sudah janji dulu, telah berjanji ketika aku akan dicabut arwah akan mengasih tahu. Kata Jibril, betul, saya juga mengasih tahu. Tidak lupa akan janji. Kapan kamu Jibril mengasih tahu akan mendekati kematian? Kata Jibril, dulu waktu berjanji rambut Anda hitam, sekarang udah putih. Satu kali aku memberitahu. Oh iya, kata Nabi Daud. Kemudian dulu waktu berjanji gigimu semua masih lengkap, sekarang tinggal beberapa. Iya. Dulu kulitmu masih kekar, segar bugar, sekarang udah pada keriput. Udah, jelas ya, benar-benar kamu udah menepati janji. Silakan, gimana dan kapan aku akan dicabut arwah. Jadi untuk kita semua, ketika dulu rambut hitam sekarang mulai memutih, itu Jibril mengasih tahu. Ketika dulu lutut kita masih kuat, sekarang agak leklok, agak sakit, itu Jibril juga mengasih tahu. Kulit kita dulu segar, sekarang udah pada keriput, itu juga Jibril mengasih tahu akan kedatangannya kematian. Jibril sering berkomunikasi dengan Nabi Daud. Tanazzalul malaikat. Pertemuan Nabi Daud adalah pertemuan yang punya nilai Lailatul Qadar. Ketika Rasulullah SAW berkhutbah, maksudnya Rasulullah ada yang mengadakan pengajian, tapi nggak begitu banyak orang. Orangnya di sana tidak jelas. Saya tidak menemukan siapa saja sahabat yang pada waktu itu kumpul bersama Rasulullah untuk menerima fatwa dari Rasulullah. Tiba-tiba ketika Rasulullah sedang khutbah, sedang mengasih arahan pada sahabat, datanglah seseorang. Pakaiannya serba putih, celana putih, gamis putih, sorbannya putih, rambutnya hitam. Datang, ucapkan salam, lalu duduk di samping Rasulullah. Malah diceritakan dalam hadis, lututnya ditumpangkan di atas lutut Rasulullah SAW. Langsung orang tersebut menanya pada Rasulullah, mal iman, mal Islam, mal ihsan. Rasulullah menjawab, ihsan itu antabudallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarah. Semua dijawab. Definisi Islam dijawab, definisi iman dijawab, definisi ihsan dijawab. Kata orang tersebut, sodakta ya Rasulullah, benar ya Rasulullah jawabanmu. Setelah menjawab, menceritakan, mengatakan seperti itu, maka
orang tersebut tidak lama lagi langsung pamit keluar dari lingkungan dari pengajian. Pas keluar, para sahabat melihat ternyata orang tersebut menghilang, tidak ada. Dulu mah kayaknya di Arab juga masih rumah-rumah masih lenggang. Apalagi kalau kita bayangkan dulu waktu Rasulullah dilahirkan, yang rumahnya dikatakan Milad Rasul, yang sekarang udah diganti disalib jadi gedung perpustakaan. Waktu saya ibadah haji tahun 2005 masih ada itu rumah kelahiran Rasulullah, sehingga kita bisa membayangkan disinilah dulu terpancar sinar putih dicampur hijau ke atas langit, dapat dilihat dari negara-negara lain, dari negara-negara tetangga. Disinilah terjadi cahaya terpancar. Sekarang mah nggak bisa membayangkan karena rumahnya juga nggak ada. Mungkin karena beberapa hal, alasan katanya karena orang-orang suka sembahyang menghadap rumah Rasul. Nggak mungkin kalau gitu ya. Paling juga sering orang-orang jarah ke tempat-tempat bersejarah, tempat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selama nggak ada tempat itu, nggak ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di suatu tempat yang memang kelihatannya rumah Rasulullah dengan bangunan lain agak renggang. Waktu Rasulullah khutbah, saya tidak menemukan di rumah siapa, di tempat mana. Yang jelas Rasulullah lagi khutbah. Umpamanya Rasulullah pengajiannya ada di rumahnya, memang jauh dengan bangunan lain, tidak rapat seperti bangunan-bangunan sekarang. Dilihat keluar, orang tersebut gak ada. Sahabat pada kaget, siapa itu orang? Lalu menanyakannya Rasulullah, orang tadi siapa? Rasulullah mengatakan, itu Jibril memberitahu kalian yang namanya iman, definisi Islam dan definisi ihsan. Tanazzalul malaikat, pengajian langsung dihadiri malaikat. Maka pengajian tersebut pengajian yang punya nilai Lailatul Qadar. Nah, sekarang juga insya Allah banyak pengajian-pengajian yang dihadiri malaikat, hanya tidak dapat dilihat dengan mata kepala. Jika saja melihat fadilah daripada pengajian yang benar-benar ngajinya ikhlas, ketika seseorang berjalan menuju melangkah ke pengajian, maka satu langkah menginjak 60 malaikat, menginjak 60 sayap malaikat. Satu sayapnya 60 bulu malaikat, satu bulunya 60 malaikat, 60 kepala, 60 lisan. Satu lisannya terus mendoakan, memohon ampun akan dosa yang mau berangkat mengaji. Itu malaikat. Tentunya ketika kita hadir, kalau kita memang hatinya betul-betul ikhlas, insya Allah di masjid kita ini walaupun tidak begitu banyak yang ngaji, insya Allah dengan malaikat itu penuh. Seperti ada di susunan kepengurusan masjid, ada di sana takmir masjid. Takmir masjid tugasnya untuk meramaikan masjid. Takmir masjid itu tanggung jawabnya bukan meramaikan, hanya meramaikan dohir. Banyak baca sholawat, banyak dikir-dikir dohir, banyak baca Quran, bukan hanya itu saja. Tapi yang menjadi takmir masjid itu rajulun qalbuhu hayyun makmur. Masjid, hakikat daripada masjid akan ramai ketika di dalamnya ada orang yang hatinya hidup selalu zikrullah. Walaupun banyak orang yang baca sholawat tapi goflah, walaupun banyak orang yang zikrullah tapi goflah, masjid itu seakan-akan hutan belantara, tidak ada keramaian. Yang disebut takmir masjid itu orang, satu orang, dua orang, tiga orang, atau apalagi kalau banyak,
qalbuhu hayyun makmur, yang hatinya hidup selalu zikrullah, baru masjid itu makmur, rame hakikatnya. Jadi tugas takmir masjid bukan hanya meramaikan dohirnya saja, tapi meramaikan batinnya. Kemudian lagi Lailatul Qadar, tanazzalul malaikat. Apabila kita lagi wirid, datang seorang malaikat menghampiri malam atau siang, setelah sholat atau tidak berurutan dengan sholat, datang malaikat menghampiri. Itu wirid kita punya nilai Lailatul Qadar. Bisakah dilihat dengan banyak orang? Kalau melihat sejarah perang Badar, di kala mukmin tidak seimbang dengan kafir dalam jumlah tentara 2000 atau lebih, dihadapi dengan mukminin 113 kalau nggak salah di perang Badar. Muslimin mukminin pada hari itu semuanya merapat pada Allah Subhanahu wa taala karena melihat jumlah sangat jauh beda, banyak kafirin dibanding mukminin. Maka dengan kejadian itu mukminin seluruhnya merapat hatinya pada Allah Subhanahu wa taala, penuh kesabaran, penuh ketawakalan. Dengan kesabarannya, dengan ketawakalannya, maka turunlah malaikat salah satu alapin 3000 turun malaikat, khomsati alapin 5000 turun malaikat, bantuan untuk kekuatan mukminin, dilihat oleh mukminin juga dilihat oleh kafir. Malaikat itulah perang yang punya nilai Lailatul Qadar. Jika kita mengingat bukan pesan atau cerita seorang guru kita, Al-Hajj Lailatul Qadar, yang beliau memang hari-harinya di waktu mudanya penuh dengan kholwat di gunung-gunung, di guha-guha, di pantai atau di makam-makam aulia, mengatakan ketika kita sedang munajat akan kedatangan ruhani atau malaikat, maka permulaannya datang wangi yang tidak ada minyak yang menyerupai. Wangi dulu sebelum datang malaikat, sebelum datang ruhani. Jika kita wirid bermunajat akan datang setan, akan datang iblis, maka permulaannya datang bau bangkai, bau amis. Kalau mau datang setan, nah ketika wirid kita datang bau bangkai, maka pindah dulu bacaannya dengan bacaan yang sekiranya mengusir setan. Apa itu ayat kursi, apa Robi ini, hijib Nawawi, atau yang lainnya. Itu cerita orang yang gemar atau sering kholwat. Tanazul malaikat, turun malaikat. Kira-kira kita memang jarang sekali yang ketika wirid kedatangan malaikat. Tapi jangan putus asa. Melalui keilmuan kita masih bisa berusaha untuk mendapatkan masjid Lailatul Qadar. Walaupun belum terjadi, belum pernah dihadiri malaikat, tapi tidak putus asa untuk mendapatkan masjid Lailatul Qadar. Secara keilmuan, alam ini ada ijmalinya, singkatnya ada 4: alam mulki, alam malakut, alam jabarut, alam ijah. Alam mulki, alam syahadah, alam dunia. Alam malakut, alamnya malaikat, kampungnya malaikat. Alam jabarut, alamnya Nur Muhammad. Alam ijah adalah alam lahut, alam ketuhanan yang maha mulia, yang maha agung. Kita di alam mulki, untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka masuklah kita ke alam malakut. Alam malakut itu alam apa? Alam arwah wan nufus. Ruh kita
ada di alam malakut. Supaya kita mendapatkan manzilah itu qadar, masuklah ke alam malakut. Caranya, tadinya kita beribadat dengan fisik ini, dengan jiwa yang dohir ini. Sekarang lepaskan jiwa yang ini, lihat yang beribadat itu adalah ruh kita, yang gedenya sama dengan kita, rupanya sama dengan kita, hanya nur. Ruh itu sama dengan kita, tapi nur. Yang baca Quran itu cahaya ruh kita. Yang sholat itu adalah cahaya ruh kita. Yang berwirid itu, bermunajat, adalah cahaya ruh kita. Itu namanya udah masuk ke alam malakut. Datang malaikat tidak, tapi kita masuk ke alam malakut. Namanya manzilah Lailatul Qadar. Kalau begitu, Lailatul Qadar itu bukan hanya pada 10 hari terakhir, bukan hanya pada malam-malam ganjil, bukan hanya pada bulan puasa, tapi bisa terjadi. Kalau melihat Lailatul Qadar adalah tanazzalul malaikat. Jika tidak malaikat turun, kita masuk ke alam malakut. Di luar puasa juga bisa terjadi. Maka orang-orang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-auqatu indana Lailatul Qadar. Waktu demi waktu untuk arifin yang hari-harinya. Jiwanya ada di sana di alam malakut, ada di sana di alam jabarut, ada di sana di alam ijah. Hari-harinya menjadi derajat Lailatul Qadar. Hanya namanya bukan Lailatul Qadar, tapi manzilah. Manzilah Lailatul Qadar, derajat Lailatul Qadar, kedudukan Lailatul Qadar. Tetap tidak mengurangi khairul min alfi syahrin. Tidak mengurangi lebih daripada 1000 bulan padilahnya. Hanya manzilah, dikata manzilah. Manzilah itu derajat. Seperti kita punya uang 1 juta atau 950.000, sama dengan 1 gram emas. 1 gram emas sederajat dengan 950.000. Sama. 1 gram 950.000, 950.000 adalah untuk 1 gram, sama. Hanya namanya manzilah, derajat. Bukan emas, tapi sederajat emas. 950.000. Bukan itu qadar bahasanya, tapi manzilah. Kenapa dikatakan manzilah? Bukan pada bulan Ramadan terjadinya, tapi ada di luar Ramadan. Jika melihat slogan para arifin tadi, al-anfasu kulluha Lailatul Qadar, napas demi napas bagi orang-orang ma'rifatullah semua derajat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar masih bisa dikejar, masih bisa diusahakan, walaupun puasanya sudah terlewat, tapi Lailatul Qadar terus bisa dikejar. Jangan karena bulan puasanya udah lewat, udah aja nggak cari lagi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar masih dikejar setiap saat. Karena definisinya tanazzalul malaikat, turun malaikat. Jika malaikat tidak turun, kita masuk ke alam malakut. Caranya tunda, lepaskan diri yang dohir ini, yang bergerak tinggal rohani. Karena sebenarnya sadar atau tidak, yang bergerak ini bukan jismani kita ini. Yang bergerak ini bukan jismani, tapi rohani. Gimana kita bisa melihat ketika seseorang telah ditinggalkan dengan ruhnya? Apa maunya? Apa bisanya? Apa kekuatan? Gak ada. Berarti benar-benar yang kekuatan ada dalam fisik kita ini adalah ruh. Sama, sedang ditinggalkan, sedang meninggalkan kita, dan sedang ada kita. Sama. Jismani kita ini tidak punya apa-apa. Ditinggalkan sama, tidak punya apa-apa. Sekarang juga tidak punya apa-apa. Yang bergerak adalah ruh kita. Kemana ruh kita mengajak, kita ngikut. Apa maunya ruh, kita ngikut dengan maunya ruhani. Ruhani di alam malakut sama dengan jismani kita di alam mulki, tidak ada apa-apanya. Tidak punya pergerakan, tidak punya hawal, tidak punya kuat, tidak punya kemampuan. Kemampuan mana yang dipakai ruh kita? Kemampuan yang ada di induknya ruh,
yang disebut Ruhul A'dham. Ruh A'dham itu banyak namanya. Ketika Ruhul A'dham, ketika sekarang melihat Nur Muhammad itu adalah induknya Ruhul A'dham namanya. Ketika Nur Muhammad itu menjadi pusat seluruh makhluk, namanya Hakikatul Wujudiyah. Ketika kita melihat alam-alam sebelum naik muncak di alam ijah, maka ada alam wahidiyat, ada alam wahdat, wahdat sifat, wahdat dat, itu juga masih alam Ruhul A'dham. Sekarang kita bercerita tentang ruh, maka Nur Muhammad itu disebutnya Ruhul A'dham. Ruh kita tidak punya apa-apa, tidak punya pergerakan apa-apa. Pergerakan ada pada Ruhul A'dham. Ruhul A'dham awalu mawjudin khalaqahullah ta'ala suratihi. Pertama kali ada sebutan mawjud setelah wujud Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang mawjud adalah nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad dari mana pergerakannya? Allah al-Muharrik, Allah al-Musakin. Nur Muhammad la wala quwata. Ruh la wala quwata. Jismani kita la wala quwata. Siapa yang punya haul dan punya kuat? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ejahannya seperti tadi, pergerakan kita ini menunggu pergerakan ruh, ruh menunggu pergerakan Ruhul A'dham, Ruhul A'dham menunggu digerakkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pemakaiannya begitu ketemu dengan jismani kita atau makhluk lain yang bergerak, digerakkan Allah. Yang diam, didiamkan Allah. Yang punya kekuatan adalah kekuatan Allah.